ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini ada penanya juga dari Jakarta. Apabila ada masalah khilafiyah dalam perkara agama, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apakah sebaiknya kita mengambil ilmu dari kedua ulama yang berbeda pendapat tersebut? Apabila hanya mengambil dari salah satunya, apakah kita dikatakan ta'assub? Ta'assub itu fanatik ya. Orang yang fanatik itu mengikuti tanpa dalil dan tidak mau tahu dalil orang lain. Itu fanatik namanya. Iya. Adapun kalau misalnya dia mengikuti ucapan seorang alim atau terkait dengan silam pendapat, ada silam pendapat antara dua ulama. Maka dia mengalami silam pendapat ini siapa? Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, dia mampu meneliti juga, mampu membahas, maka dia harus mengkaji dan membahasnya. Jangan ikut-ikutan. Dan dia kuatkan sesuai dengan hasil kajiannya. Kalau misalnya dia tidak sanggup untuk hal tersebut, maka dia lihat dari dua ulama tersebut apa dalilnya. Apa yang dia condong kepada dalil dari salah seorang dari keduanya, dia ikuti, tidak ada masalah. Karena dia sudah condong dengan dalil. Kalau dia tidak bisa menentukan hal tersebut, maka dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Dia ambil untuk untuk agamanya. Nah, dalam Al-Quran memang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, maka minta keterangan. Kata Imam Syaukani, pemahaman kebalikan dari ayat, kalau datang orang yang terpercaya, dia tidak minta keterangan, nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan masalah yang saya sebutkan terakhir, orang yang tidak bisa membedakan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Mau tanya Ustaz, apakah ada keutamaan terhadap orang tua atau keluarga terhadap anak-anaknya yang menghafal Al-Quran? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, tidak diragukan ya bahwa orang tua yang mendidik anaknya untuk menjadi para penghafal Al-Quran itu dari orang tua yang sangat berbahagia sekali. Nah, itu kalau dilihat, dibaca dari sudut keutamaan, banyak sekali sudut keutamaannya. Di antaranya misalnya di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min 'amalihi illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Salah satunya waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan untuknya. Jadi salah satu bentuk kesalihan dengan menghafal Al-Quran dan amalan kesalihannya sepanjang anak-anaknya adalah orang yang salih, orang tuanya walaupun dia sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir untuknya. Iya, akan tetap mengalir untuknya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Anaknya bagian dari upayanya. Kemudian di sudut lain, di hari kiamat, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu banyak keutamaannya. Di antaranya orang tuanya itu akan diberi pakaian dengan pakaian kemegahan, dipasangkan mahkota di kepalanya, dimuliakan dengan berbagai kemuliaan. Ketika dia ditanya tentang hal tersebut, maka diterangkan itu dari amalan yang dilakukan oleh anaknya yang mendoakan kebaikan untuknya, atau dari hafalan Al-Quran yang dia baca. Iya.
penduduk surga itu punya hak untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Ada sebagian manusia. Nah, ahlul Quran, Al-Quran datang sebagai syafaat untuk mereka. Dan kalau dia memberi syafaat kepada orang tuanya, maka itu adalah hal yang luar biasa. Ya, ada banyak lagi dari keutamaan. Ya, cukuplah kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang paling agung dan paling mulia. Kitab yang paling baik dari seluruh kitab yang pernah diturunkan. Dibawa oleh malaikat yang paling besar di sisi Allah. Diturunkan kepada Nabi yang merupakan penghulu para Nabi dan para Rasul. Di dalamnya terdapat segala kebaikan. Kalau Al-Quran ini berada di dalam dada seorang, bisa dibayangkan bagaimana kebaikan pada orang tersebut. Apalagi kalau dia gemar membacanya. Apalagi, dan itu yang paling pokoknya, dia gemar di dalam mengamalkannya, tadabbur terhadap kandungan-kandungannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, menganugerahkan untuk kita anak-anak yang salih dan salihah, yang membuat mata-mata kita itu sejuk di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.